Selamat malam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Malam ini saya akan mempresentasikan tentang tugas saya yang berjudul Pandemi COVID-19 di Indonesia. Sejarah COVID-19 di Indonesia. Dari 69 negara tersebut, per hari ini, Senin 2 Maret 2020, nama Indonesia masuk ke dalam negara yang terjangkit virus corona. Presiden Joko Widodo mengumumkan virus corona Wuhan terjangkiti 2 warga Indonesia, tepatnya di kota Depok, Jawa Barat. Kedua orang tersebut merupakan seorang ibu 64 tahun dan putrinya 31 tahun yang sempat kontak dengan warga Jepang yang positif mengidap COVID-19. Warga Jepang tersebut baru terdeteksi COVID-19 di Malaysia setelah meninggalkan Indonesia. Kasus COVID-19 di Indonesia diawali dari sebuah pesta dansa di klub Paloma dan Migos, Jakarta. Serta cara tersebut bukan hanya warga Indonesia saja, tapi juga multinasional, termasuk warga Jepang yang menetap di Malaysia. Berikut kronologi virus corona yang muncul di Depok, Jawa Barat, Indonesia. Bagaimana respon dari pemerintah? COVID-19 bukanlah penyakit global pertama kali yang dihadapi Indonesia. Jauh sebelumnya, tepatnya, pada 2003 pemerintah Indonesia juga pernah berhadapan dengan penyakit Severe Acute Respiratory Syndrome yang disebut SARS. Lalu bagaimana kesiapan pemerintah dalam melawan COVID-19? Presiden Jokowi mengatakan, pemerintah Indonesia memiliki kesiapan dan perlengkapan yang memadai untuk menangani kasus virus corona pertama ini. Tak cuma itu, pemerintah juga berupaya untuk menekan penyebaran virus corona ini. Menurut Jokowi, kini pemerintah telah menyiapkan lebih dari 100 rumah sakit dengan ruang isolasi untuk menangani COVID-19. Di samping itu, pemerintah Indonesia juga memiliki peralatan medis yang memadai sesuai standar internasional. Selain tim medis, Jokowi juga membentuk tim lain untuk mengatasi virus corona ini. Tim ini merupakan gabungan dari TNI Polri serta sipil untuk melakukan penanganan di lapangan. Ada 3 respon masyarakat Indonesia terkait COVID-19 ini. Yang pertama, kelompok yang masa bodoh, bahkan tidak meyakini bahwa virus ini sangat berbahaya dan tidak perlu ditakuti. Ini ditunjukkan oleh ungkapan-ungkapan seperti ini. Mengapa kita harus takut kepada corona? Seharusnya kita lebih takut pada Tuhan daripada corona. Ungkapan kedua, masa kita dilarang ketemu dengan orang lain? Himbauan social distancing dimaknai sebagai upaya untuk memutuskan silaturahmi. Sedangkan dalam agama Islam, dilarang keras untuk memutuskan silaturahmi. Ungkapan yang ketiga, ini sudah tanda-tanda kiamat. Kok sholat jamaah dilarang? Demikian pula himbauan terkait sholat Jumat. Cukup sholat zuhur di rumah. Ada kelompok yang kedua, yang mengakui bahwa wabah COVID-19 ini adalah virus yang berbahaya dan harus disikapi dengan secara serius. Tetap tenang dan sabar. Sekaligus menelusuri bagaimana solusi pencegahan dan edukasinya melalui akun-akun resmi yang dipublis oleh lembaga profesional dan akuntabel. Mematuhi akan himbauan dengan tertib, misalnya tentang social distancing, sesering mungkin mencuci tangan, dan mengonsumsi buah-buah dan sayur. Dan kelompok yang ketiga, yang perilakunya nampak hanyut dan larut. Dengan situasi wabah yang sangat fenomenal, heboh di media sosial, yang sengaja memblow up fakta ini sehingga mengakibatkan gangguan bagi sebagian orang, terutama yang memiliki potensi ketidakstabilan jiwa. Ketika menghadapi suatu peristiwa, mudah cemas, tidak menentu, depresi, dan seterusnya. Akhirnya senantiasa dihantui dengan perasaan dan pikiran yang beresepsi dirinya akan termasuk di antara sekian jumlah korban yang ditelan COVID. Dampak adanya pandemi COVID-19 di Indonesia, menurut saya pribadi, turunnya ekonomi Indonesia, tempat wisata, pembelanjaan, kuliner, pembelajaran semua ditutup.
terjadinya lockdown yang sangat mengakibatkan rakyat susah beraktivitas di luar rumah. Rumah sakit penuh dan nakes banyak yang rela berkorban waktu. Pembelajaran, kerjaan kantor, dan aktivitas lainnya dilakukan online. Macam-macam protokol kesehatan mencegah COVID. Yang pertama, memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, dan mengurangi mobilitas. Selalu ingat, virus corona bisa menyebar dan menginfeksi seseorang dengan cepat. Sebenarnya 5M ini ada untuk mendukung 3M. Ini pun dilakukan untuk membantu mencegah penularan dan penyebaran virus corona di masyarakat, kata Dr. Evi Devia Irene Putri. Sekian dari presentasi dari saya. Terima kasih, selamat malam.